Baik, Bapak Ibu, saya mau mencoba, kita akan main game sedikit ya. Wah, hari ini pura-puranya saya jadi Tuhan. Lalu saya berkata kepada hamba-hamba dan anak-anak saya. Nak, hamba-hambaku, tak kasih kamu 10 detik. Saya beri engkau 2 permintaan. Nah, nanti Bapak Ibu waktu saya countdown, Bapak Ibu sebutkan 2 permintaan itu di dalam hatimu dan simpan itu, dan Tuhan akan melakukan itu bagimu. Kalau engkau dikasih 2 permintaan, maka engkau akan minta apa aja boleh ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Keep dulu di dalam hatimu 2 permintaan. Saya percaya salah satunya dari permintaan kita itu pasti tentang kita. Atau ada mungkin yang dua-duanya tentang dirinya. Ada yang dua-duanya bukan tentang dirinya. Tuhan, kalau engkau memberi aku permintaan, aku minta supaya tetanggaku Tuhan menjadi kaya raya. Gak ada pasti. Pasti salah satu atau salah 2, biasanya kebanyakan dua-duanya, permintaan itu pasti dipakai buat siapa? Dirinya. Anakku, hartaku, keluargaku, bisnisku gitu ya. Atau mungkin aku Tuhan tidak bisa kurus, tolong kuruskan aku Tuhan gitu ya. Pokoknya itu pasti tentang dirinya. Setuju Bapak Ibu? Enggak apa-apa. Saya kalau dikasih 2 permintaan, 2 itu juga saya pakai buat diri saya sendiri. Tapi hari ini kita mau belajar tentang obsesi manusia. Kita semua tuh punya obsesi, kita semua tuh punya keinginan, kepengen. Tapi sebagian besar dari kita menaruh keinginan kita pada fondasi yang salah. Klise, pasti fondasinya Yesus kan? Enggak. Seringkali waktu kita punya obsesi dan obsesi itu dasarnya adalah diri kita sendiri. Maka fondasinya itu yang disebut dengan ketakutan. Dan ketakutan itu menghasilkan kerapuhan. Kalau orang pengen kaya, obses pengen kaya pasti takut miskin. Saya dulu pernah diet mati-matian. Saya takut gendut. Wah, kalau dibilang gendut gondok banget. Obsesi manusia itu selalu menghasilkan ketakutan yang sebaliknya dari obsesinya itu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang engkau takutkan itu yang akan jadi menimpa engkau. Jadi pada waktu kita punya obsesi dan obsesi kita itu dasarnya adalah diri kita. Maka obsesi kita ini akan jadi obsesi yang terlalu rapuh. Sekalipun obsesi ini tampaknya baik. Mungkin kita merasa saya ini dikasih Tuhan loh. Talenta loh, saya ini jago mimpin karyawan gitu ya. Tiba-tiba kita punya obsesi, saya pengen punya karyawan 1000. Wah, terobsesi habis-habisan. Dan kalau karyawannya baru mau resign aja. Cik, saya enggak kuat Cik di sini Cik, saya pengen keluar. Wah, rontok. Orang yang obsesinya tentang dirinya itu terlalu rapuh. Dan sore ini saya mau cerita tentang yang namanya Habel. Jadi di awal banget penciptaan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak 2, yang satu namanya Kain dan yang satu namanya Habel. Dan firman Tuhan mencatat Kain memilih untuk menjadi petani dan Habel memilih untuk jadi peternak. Anehnya di zaman Kain dan Habel itu manusia belum makan hewan. Jadi apa yang dilakukan Habel ini aneh banget. Habel ini memilih sesuatu yang gak menguntungkan dirinya. Lah ngapain ternak hewan? Kain ini lebih masuk akal. Dia jadi petani karena hari itu memang makannya tanaman. Tapi hari itu saya percaya Habel ini mungkin ngomong-ngomong gitu sama Adam. Adam mungkin cerita, Adam pasti cerita.
Kalau enggak, Habil tidak mungkin mempersembahkan korban untuk Tuhan. Adam pasti cerita tentang Tuhan. Adam cerita tentang Tuhan kepada dua anaknya dan dia mungkin mulai bilang, "Nak, dulu ya mama sama papa ini tinggal di sebuah taman yang bagus banget. Namanya Taman Eden. Tapi mamamu ini nak," oh itu kan biasanya kan gitu ya kalau orang tua, "Mamamu ini nak, wah gak bener ini mamamu nak. Dia dihasut setan." Mamahnya mulai mencep dan bilang, "Lah kok kamu ya mau?" Wah, biasa kan gitu ya. Dihasut suruh makan buah pohon dan mau. Lah kamu ya mau. Oh, kan gak mau kalah mamanya. Akhirnya kita diusir nak dari Tuhan, keluar dari Taman Eden. Dulu nak di Taman Eden, ada mulai cerita di Taman Eden itu ada gininya, ada gitunya. Dan anak-anak mulai berimajinasi bagaimana Taman Eden itu. Dan tiba-tiba mungkin Adam bilang, dan di Taman Eden yang paling seru adalah Tuhan berjalan-jalan dengan kami. Wah keren itu. Tuhan berjalan-jalan dengan kami. Tuhan nongkrong dengan kami. Itu kalau anak FOG langsung nyanyi. Tongkrongan kami, bukan tongkrongan. Loh enggak mudeng, ini kurang muda berarti. Gitu ya, jadi Tuhan nongkrong sama kita nak, seru banget. Wah matanya Tuhan itu, wah seperti, apa ya kalau orang bilang tuh, seperti galaksi ya, yang pernah ketemu Yesus katanya sih ngomong kayak gitu. Lalu tiba-tiba Habil ini, dia obses dengan Tuhan. Dia obses dengan cerita bapaknya. Dan dia tiba-tiba mendasari seluruh keinginannya adalah apa? Pengen ketemu Tuhan. Kita sama-sama akan buka di Ibrani 11 ayat berapa? 24. Ibrani 11 ayat 4. Mari sama-sama kita baca. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih bicara sesudah dia mati. Habil ini dibenarkan bukan karena dia benar. Tapi karena iman, bukan karena beternak itu benar. Tapi karena hatinya itu mendasari peternakan itu dengan sebuah obsesi akan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu blessing yang dipegang oleh Habil. Bapak Ibu, mempersembahkan hewan itu enggak gampang kayak mempersembahkan padi. Saya punya anjing, namanya Bonbon. Anjing saya itu kalau saya datang dia ikut, kalau anak saya nangis dia akan menghibur gitu, berusaha. Pokoknya lucu deh. Itu anjing impian, saya punya banyak anjing dulu. Gak ada yang kayak gini, ini satu ini karakternya luar biasa. Dan tiba-tiba saya jatuh hati dengan anjing ini. Coba bayangin. Kalau saya harus menyembelih itu dan memberikan kepada Tuhan. Dan saya percaya Habil itu punya perasaan itu. Mungkin waktu dia mulai beternak, kan bapaknya bilang, ya kita diusir nih dari Taman Eden. Terus akhirnya Tuhan itu menyembelih hewan, kita dibikinin jaket kulit gitu. Wah, kayak kodion, bikinnya jaket kulit. Itu sudah tren dari zaman Habil dan Kain, keren gitu ya. Tuhan kasih kita itu kulit. Dan Habil mikir, oh aku perlu deh kayaknya. Perlu membuat yang ada kulit-kulitnya gitu. Dan Habil mulai beternak gitu ya. Mungkin anak pertama biasa aja, kambing awal-awal biasa aja, dombanya yang pertama-tama biasa aja. Tiba-tiba lahir domba yang ipel-ipel, lucu, baik, bisa disuruh duduk, sit, wah dombanya bisa duduk.
Tiba-tiba keluar yang sangat bagus, yang sangat menyukakan hati Habel. Dan hari itu Habel berpikir, ini yang terbaik. Dia gak cuma menyembelih apa yang jadi korban. Dia menyembelih itu keluar dari hatinya. Dan ayatnya berkata, maka dia dibenarkan dan diterima. Dan orang-orang yang obses dengan Tuhan ini susah. Dia dibunuh nih mati, darahnya berteriak kepada Tuhan. Susah Bapak Ibu. Susah ngalahin orang-orang yang obsesnya sama Tuhan. Tapi kalau kita obses sama diri kita sendiri itu kita tuh gampang pol mati. Oh percayalah, kita obses sama uang gitu ya. Nanti teman kita nih buka bisnis sama persis kayak kita. Rontok hati kita, marah kita pasti. Apakah marah itu tidak rontok? Rontok. Kalau kita obses, ibu-ibu kadang-kadang kita obses pengen banget dicintai, udah diet mati-matian gitu kan. Wah udah melakukan yang terbaik, masak apa semua dikerjakan. Dan setan akan dengan gampang bilang sama suaminya, coba marahin istrimu. Gak usah apresiasi istrimu. Dan tiba-tiba suaminya melakukan itu, apa nih masakan gak enak, rontok. Wah sudah berusaha tampil sebaik mungkin. Tiba-tiba cewek seksi lewat, suaminya noleh udah kayak kamera 360, 360 derajat. Itu leher bisa noleh sampai ke belakang, rontok. Orang-orang yang obses dengan jabatan. Dan tiba-tiba ada yang lebih bagus. Ada yang lebih diurapi Tuhan, lihat rontok. Kenapa? Karena obsesinya itu tentang dirinya terlalu mudah mati. Gampang banget dibunuh. Setan tuh suka sama yang gampang-gampang mati gitu. Kita mau buka di Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24 bilang, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangin Bapak Ibu, hari itu orang Ibrani itu cuman budak, cuma bangsa budak. Dia itu lahirnya tuh bangsa budak. Tapi hari itu selama Musa disusui sama ibu kandungnya, ibunya mulai bilang, nak kamu nih orang Yahudi, di Yahudi ini nak ada Allah yang hidup. Ibunya mungkin mulai cerita bagaimana tentang ada Abraham, ada siapa orang-orang yang mengalami Tuhan. Dan itu nempel di Musa kecil. Dan itu jadi obsesinya Musa. Sejarah mencatat bahwa Musa itu adalah salah satu jenderal besar. Yang dia memenangkan pertempuran sangat besar. Yang dia bisa bunuh orang dengan sekali tonjok. Mati. Sejago itu. Dan saya percaya Musa ini kan laki banget ya. Kalau laki banget itu kan katanya harta tahta wanita itu dia punya semua Bapak Ibu. Dia punya hartanya, dia punya tahtanya, lawang dia raja gitu ya. Dia anaknya Firaun, siapa yang gak mau sama dia? Semua mau sama jenderal ini. Tapi Musa memilih untuk obses dengan Tuhan. Dan hari itu Musa milih untuk pergi ke padang gurun. Orang-orang yang obses sama Tuhan ini memang agak lain gitu ya otaknya ini ya. Agak lain gitu memang ya. Habel gitu bikin ternak. Musa tuh milih pergi ke padang gurun, milih meninggalkan semua yang jadi obsesi manusia normal. Dan Musa mulai pergi, dia ketemu Tuhan. Dan Bapak Ibu tahukah hari itu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu mereka ada di padang gurun, Musa itu melakukan kesalahan. Dan salahnya menurut saya lumayan cukup fatal. Firman Tuhan berkata Musa menikahi perempuan Kus. Coba Bapak Ibu bayangin kalau gembalanya Bapak Ibu menikahi perempuan apa gitu. Wah bedol desa gerejanya. Apa yang dilakukan Musa itu lumayan fatal kok. Dan hari itu kakaknya sendiri yang juga imam marah.
Miriam dan Harun marah dan Miriam dan Harun bilang, emangnya lewat Musa doang Tuhan bicara. Wah, mulai berontak. Tuhan juga bicara kok lewat kami. Dan Bapak Ibu tahu ceritanya, Tuhan bilang keluar semua. Ini bertiga coba ada di padang situ. Dan tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan turun. Dan Tuhan berfirman kepada 3 orang ini. Kenapa engkau berani mengatai hambaku Musa? Loh, salah loh. Ya kan? Kita tuh seringnya kan gak salah disalah-salahin gitu kan ya. Ini tuh salah dibener-benerin loh. Heran gak yang benerin Tuhan lagi. Saya gak suruh Bapak Ibu bikin salah loh ya. Tapi lihat ada orang yang obses dengan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan tuh cincai gitu sama hidupnya. Tuhan tetap marah waktu Musa dikata-katain. Dia bilang kau berani mengatai hambaku Musa. Dengan manusia yang lain aku bicara lewat mimpi, aku bicara lewat penglihatan, aku bicara lewat tanda. Tapi dengan hambaku Musa aku berbicara ketemu muka dengan muka. Orang yang obses dengan Tuhan, Tuhan itu juga obses dengan orang itu. Dan setelah itu Miriam auto kena kusta putih. Salah enggak Miriam protes? Benar. Musa memang salah. Tapi lihat orang-orang yang obses dengan Tuhan itu menurut saya seperti beton. Yang kalau ditendang, yang nendang yang kakinya patah. Susah mengalahkan orang-orang yang punya obsesi dengan Tuhan. Tapi sekali lagi kalau obsesi kita cuma tentang diri kita. Bukankah kita ini orang yang sangat rapuh? Betul ya? Royoan apa gitu. Nanti sini ngomong gitu, ini grup-grupan nih ngomong sini, sana ngomong sana. Tumbang semua, rapuh. Jadi gereja yang rapuh. Waktu obsesi kita bukan tentang sesuatu yang itu tentang Tuhan, itu repot. Dan saya ngomong ini bukan cuma tentang di gereja. Bukankah Tuhan itu memanggil kita supaya bisnis kita jadi rumah Tuhan? Supaya rumah kita jadi rumah Tuhan. Bapak Ibu yang menikah, kalau istrinya cerewet, kalau bapaknya marah misalnya, kira-kira kalau kita tuh obsesnya saling menuntut, obsesnya kamu harus mencintai aku sayang, ya kan? Suaminya bilang istri itu harus hormat sama suami. Wah ayatnya. Istrinya bilang lagi pakai ayat lagi gitu kan. Biar kelihatan rohani. Suami-suami kasihilah istrimu di dalam Tuhan. Lo kamu aja gak hormat. Lo kamu yang gak mengasihi duluan. Wah tuntut-tuntutan. Suaminya ngomong kasar dikit rontok. Istrinya gak hormat dikit rontok. Di dalam bisnis gampang rontok. Bapak Ibu 80% lebih mungkin di Alkitab. Itu adalah orang-orang marketplace semua. Itu mereka gak cuma kudus waktu di gereja kayak gini. Yang rasul itu cuma berapa. Yang nabi itu cuma berapa. Yang lain itu yang ajaib-ajaib itu orang-orang marketplace Bapak Ibu. Itu raja-raja, itu bisnismen. Itu guru. Hari itu Musa memilih untuk obses sama Tuhan. Dan waktu dia obses dengan Tuhan, Tuhan itu ikut obses dengan Musa. Sampai waktu Musa salah, Tuhan bela Musa. Ada Daud yang obses banget sama Tuhan. Yang sebelumnya ada Saul yang ganteng banget. Alkitab mencatat tidak ada di bangsa itu yang seperti Saul. Wah, ini pria paling tampan di Israel. Orang Israel tuh ganteng-ganteng Bapak Ibu. Saya pernah ke Israel, salfok deh. Salah saya ke Israel itu waktu masih SMA. Saya enggak bingung sama perjalanan spiritualnya. Saya bingung sama ini orang ganteng kabeh yo pengen tak ajak foto tapi kok aku tengsin gitu ya.
Sungguhan sopir bus aja gantengnya minta ampun. Dan Alkitab mencatat Saul itu yang paling ganteng di bangsa itu. Tidak ada yang seperti Saul. Dia paling tinggi, paling ganteng. Diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Wah, cewek-cewek pingsan-pingsan pokoknya kalau ketemu Saul. Dan Saul dipilih Tuhan. Bahkan ada waktu-waktu ketika Saul di kepenuhan seperti nabi. Loh, betapa sempurnanya ya toh. Ibu pengen toh punya suami yang ganteng. Kepenuhan seperti nabi rohani, dipilih Tuhan, jadi raja lagi. Loh, ibu-ibu mulai bayangin ini ya kan. Wah, uangnya banyak, ganteng, diurapi Tuhan, cinta Tuhan, wah ngeri gitu kan. Tapi hari itu, waktu Saul diberkati Tuhan dan dia terima jabatan raja itu, Saul berubah setia. Obsesinya Saul tuh berubah. Dia tiba-tiba obses sama dirinya yang jadi raja. Dia obses sama fansnya. Saul punya banyak fans, rakyatnya ngefans semua sama Saul. Bahkan Alkitab mencatat setiap kali Saul ngomong, kasih perintah, Tuhan itu membuat hati, Tuhan membuat hati seluruh rakyat itu bergetar. Tuhan yang membuat, loh ajaib loh. Saul kasih perintah apa? Suatu bangsa auto nurut. Tuhan yang membuat. Tuhan jalan dengan Saul sampai seperti itu. Dan hari ketika dia jadi besar, dia diagung-agungkan sama bangsa itu. Saul berubah setia. Dan Saul memilih untuk mendengarkan fansnya lebih dari Tuhan. Dia memilih, sebenarnya tuh gak salah-salah banget loh Bapak Ibu. Dia mempersembahkan korban, dia cuma gak nungguin Samuel. Tapi Tuhan marah sama Saul. Tuhan tuh marah banget sama Saul. Saya juga heran sebenarnya, kan sebenarnya gak salah-salah banget gitu. Tuhan gak mau ngomong sama Saul sama sekali. Dan waktu Tuhan gak ngomong pun Saul gak bertobat. Sekali lagi dia mau maju perang, dia tanya Tuhan gak jawab, nabinya gak ada yang jawab. Dia datang ke dukun. Ayo ada yang pernah pergi dukun apa enggak? Dia datang ke dukun dan dia panggil pemanggil arwah itu. Buat apa? Buat manggil Samuel. Cuma demi apa? Dia gak pernah obses sama Tuhan, dia gak pernah, di hatinya gak lagi cinta Tuhan. Dia cuma cinta jabatannya, dia cinta berkatnya, dia cinta apa yang Tuhan kasih ke dia. Berapa banyak kita tuh baru diberkatin dikit aja udah obses. Kerjaan baru maju dikit tuh udah obses, ntar kalau ngeledak-ngeledak gitu ya baru mencari Tuhan ya kan. Tapi Daud ini berbeda. Menurut saya Daud itu dosanya lebih banyak. Hari itu Daud ngintip cewek mandi di atas sotoh istana. Kalau punya suami kayak gitu ya kan. Ngintip cewek mandi. Lalu Daud tanya sama anak buahnya, siapa itu? Oh itu istrinya Uria. Uria itu anak buahmu. Tahu toh, Uria tuh setia banget Pak sama kita, setia banget. Dia tuh gagah perkasa, dia yang membela Bapak habis-habisan. Uria itu orang yang sangat setia. Dan Daud bilang apa? Oh ya dah kalau gitu bikin perang, Uria taruh paling depan. Bapak Ibu bayangin kejahatan model apa itu? Dia mau istrinya, dia mau tidur dengan istrinya dan dia membunuh orang yang setia dengan dia. Dan Tuhan masih bilang apa? Inilah Daud, man after my heart, orang yang berkenan kepadaku. Bayangin. Tapi Daud ini memang aneh, agak beda gitu ya. Dia ini obses banget sama Tuhan. Daud ini pemimpin yang menurut saya tuh lemah gitu ya. Kadang-kadang kesel ya orang-orang koleris kalau dapat pemimpin gak koleris tuh capek gitu ya, lemah gitu. Dia diberontakin sama anaknya dan dia bilang, oh yaudah ambil aja istananya, aku tak yang pergi gitu, lemah gitu. Daud itu gak peduli dengan istananya.
Dia nggak peduli dengan jabatannya, dia juga nggak peduli dengan semua kemewahan yang Tuhan kasih. Padahal asalnya dia cuma anak angon. Dia cuma bilang, tetapi jangan engkau berpaling daripadaku. Ada banyak kali di kitab Mazmur, Daud itu bilang, Tuhan jangan berpaling. Semua boleh berlalu tapi engkau jangan berlalu. Obsesinya tetap satu. Dia tidak berubah setia. Dan di dalam kelemahan pun Tuhan tuh masih bela. Serem Bapak Ibu. Kalau ketemu orang model-model obses gini. Gak bisa mati. Saya percaya ini adalah akhir zaman. Di mana kita ini perlu jadi orang yang sulit dibunuh. Dan seperti Habel, kalaupun dibunuh darahnya masih berteriak. Gak ada matinya. Kita perlu jadi orang-orang yang cukup berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu ada berjalan dengan kita. Abraham yang dengan iman mempersembahkan Ishak. Loh serem loh Bapak Ibu. 100 tahun enggak punya anak, begitu punya anak. Tuhan bilang, Abraham persembahkan anakmu. Gak ada di Alkitab Abraham bilang, Tuhan apakah ini benar engkau? Itu gak ada. Ayatnya berkata pagi benar. Abraham naik ke atas gunung dengan Ishak, dia tidak menunda. Bahkan apa yang jadi keinginannya seumur hidupnya itu loh. Ternyata masih Tuhan yang jadi nomor satu. Dan apakah anaknya mati? Enggak, Bapak Ibu sampai hari ini Yahudi masih jadi orang paling pinter. Paling ganteng, paling kaya di dunia ini. Selalu urutan nomor 1, 2, 3 itu selalu Yahudi. Karena ada perjanjian yang Abraham buat. Ada pendahulunya yang obses dan itu turun sampai sekian generasi. Berkatnya itu turun, gak ada matinya. Orang-orang obses dengan Tuhan ini sampai mati darahnya masih bicara. Tapi waktu kita ini jadi orang yang berubah, setia nama kita tuh dihapus dari muka bumi. Lupa orang sama kita. Saya sungguh berdoa gereja ini jadi gereja yang obses dengan Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya berdoa kita akan jadi orang-orang yang punya bisnis yang agak beda gitu ya. Yang lain gitu ya. Wah kalau di dunia itu kalau bisnis kalau bisa karyawannya dipeleter habis-habisan. Bisakah bisnis kita itu menghadirkan Tuhan? Bisa enggak kalau bisnis kita tuh jadi tentang Tuhan? Bisa enggak kalau keluarga kita tuh jadi tentang Tuhan? Bisa enggak kalau kita mulai didik anak-anak kita mulai taruh hidup dan semua tuh dasarnya Yesus Kristus. Obsesnya cuman sama Tuhan. Orang-orang model kayak gini akan punya ide-ide aneh-aneh. Akan jadi orang-orang yang out of the box, keluar gitu, agak beda gitu. Yang enggak sama kayak dunia ini. Hari itu pandemi dan saya harus nyicil tanah yang sangat mahal. Dan itu Tuhan yang suruh nyicil, bukan saya yang pengen beli tanah. Dan Tuhan cuman bilang, jangan pecat siapapun. Waktu pandemi orang-orang mulai ngurangin karyawan, Tuhan bilang jangan pecat siapapun. Saya bilang Tuhan aku rela. Aku rela kok gak makan aku rela. Tapi kalau itu yang Tuhan mau aku akan kerjakan. Dan selama hari-hari itu saya akan duduk dari pagi sampai malam. Produksi, motongin masker, kerja setengah mati. Bukan supaya saya tetap hidup.
Tapi saya cuma pengen Tuhan berkenan karena Tuhan bilang jangan ada yang dipecat. Karyawan saya cuma 3 orang hari itu. Dan Tuhan bilang berapa uang di rekeningmu? Tidak banyak Tuhan. Tintin masih harus cicil rumah Tuhan, tidak cukup. Dan Tuhan bilang beliin semua jadi kain APD. Jahit, bagiin ke seluruh kota. Saya bilang oke Tuhan. Saya cuma bilang kalau itu yang Tuhan mau. Saya tidak mancing Bapak Ibu. Biar aku mati terhormat di hadapan Tuhan. Aku rela kehilangan banyak. Tapi jangan Tuhan berlalu. Tiba-tiba saya obses sama kota ini. Saya obses mengasihi kota ini. Dan saya adalah saksi hidup, saya lihat bagaimana Tuhan memberkati saya. Di masa ketika semua orang bokek habis-habisan Bapak Ibu. Saya increase habis-habisan. Itu orderan masuk tuh sampai nolak-nolak, bayangin. Dan ajaibnya karyawan saya itu makin lama makin banyak, tidak satu pun kena COVID. Dia, karyawan saya dan keluarganya loh, itu ajaib ya. Padahal karyawan saya itu yang orang desa gitu loh. Yang kalau bancaan masih bancaan, ngobrol-ngobrol gak pakai masker tuh satu pun gak ada yang kena COVID. Itu ajaib. Di tengah-tengah Tuhan bilang lagi, Tintin berapa uang yang kamu punya? Segini Tuhan. Beliin obat semua, bagiin ke seluruh kota. Loh nikmati piye Tuhan. Tuhan cuman diem dan saya tahu bagian saya cuman taat dan menyenangkan Tuhan. Saya enggak peduli sama uang di rekening saya. Saya juga enggak peduli seberapa besar bisnis saya. Saya cuma bilang Tuhan, semua boleh berlalu jangan Tuhan aja. Aku akan sangat mati kalau Tuhan gak jalan dengan aku. Orang lain rontok di hidupku gak masalah Tuhan. Jangan Tuhan. Dan dari itu kita bagi ribuan pak obat. Loh obatnya tuh loh obat salah Bapak Ibu. Itu loh bukan obat COVID yang baik dan benar. Tapi tidak satu pun mati, semua sembuh. Tiba-tiba blora hijau. Sampai dari Jakarta tuh telepon Pak Bupati dan tanya kamu tuh ngapain? Apa yang kamu lakukan? Kok blora tiba-tiba hijau? Tiba-tiba saya lihat hati Tuhan. Dan tiba-tiba saya punya damai sejahtera dan saya percaya kalau saya jalan dengan Tuhan. Saya tuh jadi orang yang gak bisa mati. Bapak Ibu percayalah saya tahu rasanya obses pengen bayar utang. Saya tahu rasanya obses pengen dicintai. Dan obsesi itu kan menyakitkan toh. Obses pengen kaya, obses pengen hidup enak gitu loh Tuhan. Obsesi itu menyakiti saya. Setiap hari obsesi itu menyakiti saya. Tapi saya juga tahu begitu saya obses dengan Tuhan. Tuhan itu seperti Tuhan yang membawa saya naik ke roller coaster. Serem Bapak Ibu. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi setiap kali saya noleh, saya lihat ada Tuhan naik roller coaster dengan saya. Dan tiba-tiba itu jadi damai sejahtera. Tiba-tiba itu jadi perjalanan adventure yang sangat seru dengan Tuhan. Dan sampai detik ini yang Bapak Ibu lihat di hadapan Bapak Ibu. Saya masih sehat, kuat. Tidak ada tunggaan apapun. Wah. Karena Tuhan jalan dengan saya.